Terima kasih. Ini naruh dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para cendekiawan, para guru, para masyayikh yang hadir bersama-sama kita di webinar siang ini, wabil khusus Profesor Dr. Azimardi Azra. Alhamdulillah bisa langsung berjumpa beliau meski melalui webinar ini. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan beliau ini dan Amin. panjangkan umurnya. Amin. Kemudian juga ada Mas Hanif Dakhiri, Pak Menteri yang tetap Menteri, karena Bu Ida hanya melanjutkan saja kata Pak Prof tadi. Iya. Luar biasa, jadi kangen sama Mas Hanif ini untuk menyapa kembali pesantren ya. Kemudian ada Mas Khalid Syairazi, tokoh muda kita yang luar biasa sebagai Sekjen ISNU dan ahli di bidang pertambangan, perminyakan, tapi juga fasih sekali baca kitab kuningnya. Ini dahsyat sekali, mestinya Indonesia sudah banyak sekali mengorbitkan tokoh-tokoh seperti ini. Kemudian juga ada Mas Ali Rifan, ada juga Kang Makmun Rashid yang menjadi panitia dan sekaligus penyelenggara kegiatan bersama teman-teman dari alumni tafsir hadis dan yang lainnya, yang juga mewakili yang tadi Profesor Azimardi sampaikan, apakah hanya Mbak Sri Astia saja yang milenial, karena Kang Makmun Rashid ini masih sendirian hidupnya ini, Prof. Oh iya. Mudah-mudahan setelah webinar ini langsung daftar ke kantor urusan agama ini bisa dieksekusi. Baik, dan juga teman-teman lain yang ikut serta dalam webinar ini, mudah-mudahan diskusi kita di siang ini memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan Islam wasatiyah di negeri kita. Izinkan saya mengawali ini dengan renungan tadabbur ayat pada ayat ke-122 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Saya ingin memulai dari ayat ini terkait dengan pesantren. Nanti peran pesantren dalam merawat dan berkontribusi pada Islam wasatiyah dan sekaligus menolak faham-faham khilafah, baik faham kanan maupun faham kiri di negeri kita. Seringkali kalau saya ingat dulu ketika masih mondok di pesantren Al-Falah Peloso Kediri, setiap kali haul, setiap kali haflah ini Kiai selalu berpesan tentang ayat ini, bahwa orang-orang beriman itu tidak seharusnya tidak berada pada satu golongan saja, misalnya bertempur jadi tentara saja, jadi polisi saja, jadi politisi saja, tidak, tetapi memang perlu sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya pada literasi, liyatafaqahu fiddin, semacam Profesor Azimardi Azra yang kita tahu betul kiprah beliau di bidang studi Islam, kemudian secara akademik dan sudah mendunia. Ini fungsinya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Orang-orang yang mondok, orang-orang yang kuliah di IAIN, sekarang di UIN, ataupun yang sampai ke Cairo University atau di luar negeri sana, itu diharapkan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pulang ya mestinya bisa menyampaikan apa yang mereka sudah dapat dari pondoknya, yang didapat dari kampusnya, yang didapat dari perguruan tingginya, supaya memberikan peringatan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa konsep liyunziru qaumahum itu juga termasuk bagaimana menjaga pesan-pesan utama warisan founding fathers dari negeri kita. Tadi Mas Hanif bagus sekali ya mengilustrasikan bahwa Indonesia ini tanahnya sudah disirami dengan ajaran wasatiyah, dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu luar biasa. Kalau tanahnya sudah disirami dengan bibit-bibit wasatiyah,
Kita ini kan tinggal merawat, menjaga tanaman itu supaya tetap tumbuh, tidak dimakan virus. Kalau bahasanya Mas Makmun Rashid ini adalah virus. Mengerikan sekali mungkin. Jadi saat ini kita tidak hanya berhadapan dengan virus COVID-19, tapi juga virus yang akan menggerogoti akar doktrin dari kebangsaan kita, yaitu Pancasila. Nah, karena itu saya ingin merespons bahwa pesantren sesungguhnya bila kita bicara dalam konteks warisan intelektual, warisan budaya, warisan dakwah dari Wali Songo dan dari ulama-ulama founding fathers, sesungguhnya mereka inilah yang menjadi penjaga gawang dan sekaligus pencetak bibit dan kader untuk Islam wasatiyah tadi. Kita tahu bahwa Islam di Indonesia seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh guru kita, oleh Profesor Azimadi Azra, mestinya kita syukuri betul bahwa Indonesia ini memiliki potensi yang dahsyat sekali dengan basic pengalaman keislaman yang sangat baik. Negara-negara Timur Tengah tidak bertahan dengan konsep yang mereka bangun. Mereka, misalnya kita ingat Arabic Spring yang terjadi beberapa tahun lalu, tidak bisa ditahan oleh mereka. Indonesia dibombardir beberapa kali dan bahkan berkali-kali sejak era penjajahan dulu, tetap bertahan. Dan konsep wasatiyah inilah yang paling depan menjaga negara ini. Itu kenapa kemudian saya ingin mengatakan bahwa ini sedikit deja vu sebetulnya. Pembicaraan ini, kata Profesor Azimadi Azra, ini sudah pembicaraan yang mestinya tidak, isu khilafah itu tidak muncul lagi harusnya. Apalagi di Indonesia, tadi dikatakan bahwa Pancasila ini sudah selesai. Islam tidak mengganggu Pancasila, Pancasila tidak mengganggu Islam. Tadi ada quote yang disampaikan Kiai Ahmad Siddiq. Saya mau tambahkan sedikit, Prof, dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kalau tadi di seminar Cipasung, Muktamar Cipasung, kita mundur satu periode di mana? Di muktamar di Situbondo. Situbondo ya. itu. Ada quote yang menarik dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, Allah yarhamu. Islam wajib menerima Pancasila dan haram hukumnya bila menolak. Sila pertama itu selaras dengan doktrin tauhid, qul huwallahu ahad. Kita tahu bahwa Kiai As'ad inilah yang kemudian bertemu dengan Pak Harto dan menjadi jembatan bagi penerimaan Pancasila sebagai azas untuk NU dan juga untuk pesantren-pesantren. Meskipun sejak awal saya melihat bahwa ketika Kiai As'ad menyampaikan ini, ternyata ada pertemuan sebelumnya dengan, Allah yarhamu, Presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan juga dengan Kiai Ahmad Siddiq. Yang kemudian Gus Dur sempat menyatakan tidak usah khawatir Kiai, Pancasila tidak akan menggantikan Islam dan Pancasila tidak akan melawan Islam. Nah, ini pula yang sebetulnya menjadi bagian penting dari pendirian konsepsi Islam wasatiyah di pesantren, karena saya melihat bahwa apa yang kemudian digagas oleh konsep-konsep pesantren sekarang dengan konsepsi wasatiyah itu sudah begitu kokoh dan begitu kuat. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa konsepsi Islam wasatiyah yang ada 3 fondasi utama, yaitu dari sisi doktrin, value, dan karakter. Mungkin kita perlu berjuang lebih agar ini masuk di dalam semacam kurikulum ya. Artinya kurikulum studi Islam, kalau kita bagikan konsepsi lembaga pendidikan kita ada di bawah Kemendikbud dan ada di bawah Kemenak ya. Dan Kemendikbud memiliki konsepsi sendiri untuk pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Begitu juga Kementerian Agama mulai dari Raudhatul Atfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah sampai kepada YIN. Nah, saya melihat bahwa pada konsep studi Islam mestinya basic dari pengajaran tentang Islam ini sudah harus ada intervensi pemerintah agar kurikulum itu basisnya adalah Islam wasatiyah, yaitu yang meliputi 3 tadi, yaitu ajaran atau doktrin, kemudian value, nilai-nilai, dan karakter. Saya mengingat konsepsi Islam wasatiyah pada 7 pilar utamanya itu. Misalnya tawasud, i'tidal, tasamuh, syura ya, kemudian ada konsensus di sana, ada islah, bermanfaatan, kemaslahatan publik, lalu kemudian ada qudwah, mencari teladan, merintis inisiatif mulia supaya ada keteladanan yang bisa diambil oleh orang-orang yang belajar tentang Islam.
Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Profesor Azumri Azra, yaitu muwatanah, nasionalisme. Kalau kita berbicara tentang NU misalnya, Nahdlatul Ulama, kebetulan saya juga di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PBNU, melihat bahwa konsepsi tawasud, tasamuh, tawazun itu kan menjadi pondasi yang luar biasa. Dan dalam konsultasi tingkat tinggi atau KTT Islam Wasatiyah di Bogor dulu itu kan sempat dirancang bahwa 7 pilar Islam Wasatiyah ini mestinya memang menjadi ruh bagi Islamic Studies mulai dari tingkat dasar. Saya teringat misalnya ketika kita berbicara di level perguruan tinggi misalnya, mereka masuk IAIN, ada yang backgroundnya adalah pesantren, ada yang mungkin dari SMP, SMA. Mereka belajar agama tidak seperti santri di pesantren. Nah, saya melihat bahwa kebutuhan kita terhadap kurikulum studi Islam yang di pesantren saya misalnya, ini pelajaran yang saya coba minta nanti ridhonya juga dari Profesor Azra, karena saya menggunakan beberapa buku di IAIN dulu yang punya konsepsi studi Islam dalam konsep manajemen studi Islamnya. Itu bagus sekali. Kenapa tidak diturunkan untuk pelajar di level Tsanawiyah Aliyah atau SMP dan SMA? Saya membayangkan bila ini menjadi sebuah kurikulum yang bisa dikaji dari tingkat dasar, lalu kemudian di tingkat SMP dan SMA, kita tidak lagi kesulitan menghadapi anak-anak muda yang tidak atau kesulitan mengakses tentang Islam, sehingga mereka mencari dari sembarang guru, sembarang tempat, apapun diterima, dan akhirnya kita tahu bahwa ini tantangan bagi Kang Ma'mun Rashid juga, bahwa di SMA, kalau misalnya kita kenal ada di kampus ada LDK, di SMA ada Rohis, mengapa prosentasenya cukup besar yang arahnya ke kanan gitu. Kita yang tawasud, yang wasatiyah, yang ada di tengah-tengah ini cenderung tidak peduli atau tidak mau terlibat dalam konteks itu. Nah, saya berpikir bahwa ini hatta di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang non IAIN atau non UIN, isunya kan sampai kepada penguasaan lembaga-lembaga pemberi beasiswa. Misalnya kita tahu di beasiswa S2, S3 yang ada di Eropa, yang ada di Inggris misalnya, itu berapa banyak mahasiswanya justru yang diambil dari kelompok mereka, dari kelompok yang pro khilafah misalnya. Saya ingin sebut langsung saja begitu. Kita punya problem di tingkat SMA yaitu Rohis, dan problem di tingkat kampus yaitu LDK. Yang itu semuanya berangkat dari pemahaman Islam yang tidak khas Nusantara, tidak khas kita. Padahal sekarang misalnya ketika Timur Tengah itu tidak memberikan solusi terhadap hantaman dunia Islam, dan ternyata pada saat yang sama Islam di Indonesia mampu bertahan dan terus berkiprah, bahkan memberikan kontribusi yang luar biasa, mestinya mereka sadar dan melek akan hal itu. Jadi kalau tadi Profesor Azra tampak seperti gregetan sekali, kok ya masih aja isu khilafah ini yang diangkat. Saya juga merasakan gregetannya Profesor Azra itu. Dan mereka secara sistemik itu dibangun mulai dari tingkat dasar. Misalnya ada sekolah dengan sistem Islam terpadu. Sejak kapan Islam tidak terpadu gitu? Saya juga agak jadi confused. Kenapa di pesantren motivasi misalnya, saya bayangkan perlu ada konsepsi pelajaran selain kitab kuning yang kita ajarkan. Misalnya kita mengajarkan fikih, basisnya mulai dari kitab-kitab seperti Safinatun Najah, kemudian syarahnya Kasyifatus Sajah, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kemudian ada Kifayatul Akhyar dan lain-lain. Nah, secara akademik pemahaman santri begitu dakik dalam misalnya, tetapi secara konsep akademik kita tidak dihantarkan kepada sistem berpikir studi Islam yang mengikuti konsepsi wasatiyah. Maksud saya mengikuti konsepsi wasatiyah adalah misalnya di sana ada keterbukaan terhadap perbedaan, misalnya khilafiyah. Pesantren punya tradisi kuat dalam soal bahtul masail, tetapi yang ikut bahtul masail itu rata-rata kan yang sudah levelnya lebih tinggi, misalnya di Ma'had Ali. Atau kalau di pelosok misalnya kelas-kelas 3 itu sudah bisa disertakan. Meskipun di setiap kelas itu diberikan standar dasar bahtul masail. Ini tradisi hebat,
tapi berapa banyak pesantren yang mengakomodir muqaranatul madzahib misalnya, fikih perbandingan, supaya mengetahui dasar-dasar khilafiyah di dalam Islam dan kemudian berbicara lebih jauh tentang pandangan-pandangan yang berbeda. Belum lagi di ilmu kalam, belum lagi di ilmu tasawuf, belum lagi di ilmu-ilmu yang lain yang membutuhkan kedewasaan berpikir. Nah, karena itu saya berpikir bagaimana pesantren juga memiliki kurikulum studi Islam secara khusus selain kitab yang dikaji. Nah, itu yang saya sempat mengambil beberapa materi dari UIN. Saya pikir bagus sekali untuk coba diterapkan lalu dimodifikasi sedemikian rupa agar dari siswa kelas 7 sampai dengan kelas 12 itu sudah mendapatkan konsepsi studi Islam yang berpikirnya sangat wasatiyah. Nah, itu saya rasa yang bisa kita lakukan. Dan terakhir sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Astia tadi tentang apa sih peran yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Menurut saya ya apa yang seperti teman-teman lakukan melalui webinar sekarang, karena optimalisasi digital sekarang sudah harus sekali, dan terutama teman-teman muda ya. Teman-teman muda kita dapat kabar cukup baik bahwa para pencari Islam di Google itu sekarang untuk website keislaman teman-teman dari kelompok wasatiyah ini sudah lumayan mendominasi. Ini sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu misalnya. Sekarang kesadaran untuk berinternet sudah cukup masif, sudah cukup bagus, tinggal terus saja kita kembangkan hal-hal semacam ini. Demikian saya rasa mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.